Ya, puji Tuhan, perkenalkan, nama saya Saud Marlan Butar-Butar, pelayanan di Bandung Barat, pelayanan keluarga. Ini istri saya ya, yang terkasih. Jadi, pelayanannya sama di pelayanan keluarga ya, Ibu Tiur Sondang Marni Ramayana. Jadi saya bagi kesaksian, sebenarnya sih awal mulanya saat itu memang saya kan bekerja ya. Memang pekerjaan saya tuh di farmasi. Memang bergerak selalu mobile gitu ya, mobilitasnya tinggi. Itu ke klinik, ke rumah sakit, ke apotek gitu. Nah, jadi awalnya sebetulnya sih ya biasa, nggak enak badan gitu. Tapi ya pakai obat-obat warung lah yang biasa saya pakai gitu. Saya minum tolak angin, minum paracetamol gitu. Tapi setelah itu besoknya ya saya sepertinya agak enak badannya enak gitu. Nah setelah itu saya biasa aja, saya bekerja lagi gitu. Nah setelah besoknya ya saya ngerasain sesuatu yang sepertinya aduh obat-obat yang saya makan seperti biasa itu nggak bisa nyembuhin lagi gitu. Jadi terus saat itu saya bilang ke istri, "Mah ini saya sudah nggak enak badan," gitu. Nah saat itu hari Sabtu ya, hari Sabtu saya sudah nggak enak gitu. Nah hari Minggunya akhirnya saya ke dokter. Pertama saya ke dokter. Terus kata dokter, "Ya Pak, ini kayaknya Bapak kecapean, kelelahan gitu. Jadi ya sebaiknya Bapak istirahat." Sebenarnya apa sih dok? Penyakit saya kayaknya Bapak nih kayaknya gejala tipes gitu. Terus saya bilang, "Oh ya, jadi banyak istirahat aja gitu." Sebelumnya sih tidak pernah kepikir gitu, misalnya saya harus nggak pernah kepikir COVID lah. Pokoknya saya sudah istirahat, saya izin, akhirnya saya istirahat. 3 hari obat dokter itu kayaknya nggak mempan gitu. Setiap malam saya tuh ngerasa kedinginan, menggigil gitu kan, ngerasa terus ada batuk sedikit gitu. Nah saat itu setelah habis obat nggak sembuh juga. Nah akhirnya istri bilang, "Ayolah kita ke dokter lagi, tapi dokter yang berbeda." Nah akhirnya saya ke dokter, terus saya periksa lagi ke Raja Wali. Setelah itu saya dikasih obat lagi, belum swab belum. Jadi saya dikasih obat lagi. Ya udahlah saya pikir ini kita obat yang dokter yang kedua bisa gitu. Setelah saya istirahat 3 hari, obat habis nggak sembuh juga gitu. Waduh ini gimana ya? Kok badan saya tuh ya gitu aja, naik turun panas dingin, naik turun panas dingin, ada sedikit batuk gitu. Terus sudah mulai nggak enak makan gitu ya. Aduh ini gimana, udah pahit rasa atau seperti itu. Nah semenjak itu setelah habis obat akhirnya kita sepakat pergi lagi ke dokter gitu kan. Nah akhirnya dokter nyaranin, "Pak di swab aja," katanya. Nah udah di swab ya, setelah saya melakukan swab ya hasilnya saya positif COVID gitu. Itu aja sih awal berangkat dari saya COVID itu ya memang intinya sih kelelahan itu aja. Iya, dari saya dulu ya. Jadi pada saat saya mendengar setelah di swab gitu ya, melakukan swab, akhirnya saya positif. Ya sempat saya sih secara pribadi gitu ya, ya kuat-kuat aja gitu ngadepinnya. Jadi kayak perasaan pede gitu. Padahal sebenarnya hatinya tuh aduh kayak gimana gitu. Saya hanya bisa menenangkan diri sendiri gitu pas saya lihat ekspresi istri saya juga, aduh si papa kok bisa COVID gitu. Saya di situ ya secara manusia saya benar-benar down gitu ya. Jadi aduh saya merasa itu benar-benar kayak depresi berat gitu. Depresi berat. Jadi wah ini kok bisa gitu. Kayak sesuatu yang memang nggak mungkin gitu. Ya itu sih waktu saya dapetin pas berita itu, wah saya sudah jadi ada intimidasi gitu. Wah kamu anak Tuhan ya,
akhirnya COVID juga gitu, di mana Tuhanmu. Jadi banyak intimidasi ke saya gitu secara, jadi ya itu yang menyerang saya tambah drop gitu ya. Setelah melihat hasilnya ya saya COVID gitu. Ya reaksinya sih saya berusaha menenangkan ya di hadapan istri, tapi sebenarnya hati saya tuh udah galau lah, udah gimana gitu. Sementara posisi saya juga benar-benar kurang sehat gitu, badan juga udah ya gimana, yang sakit ya gitu. Mungkin tambahin Ya, yang nyambung yang tadi apa sih yang tadi ke dokter kedua, sebenarnya waktu ke dokter yang kedua kali itu tuh setelah 3 hari obat habis kan biasa ya, kalau dulu anak kecil kan minta kopi resep gitu ya, pikir saya, dok mau diulang aja karena kita kan menghindari keluar rumah seperti itu. Ternyata dokternya, saya nggak bisa ngulang resepnya, ibu harus ngelakuin 3 hal katanya. Waktu itu teh disuruhnya swab antigen, terus ronsen paru, sama yang terakhir cek darah, katanya periksa darah. 3 hal itu coba dirujuk ke rumah sakit Raja Wali ya waktu itu. Waktu itu saya masih biasa aja, pergi berdua, saya antar dia gitu ya, walaupun dia dengan kondisi pakai jaket gitu, merasa kedinginan terus gitu dianya. Pas nyampe di Raja Wali, semua lakuin tes segala macem, keluarlah hasilnya selang sejam. Itu saya kaget banget ya, begitu diiniin gitu hasilnya positif gitu. Saya aduh, mana saya habis bareng sama dia gitu, sempat ada ketakutan jujur aja ya. Suami saya itu kebetulan terkenanya itu di awal Januari 2021 ya, jadi pada saat itu pandemi belum seheboh sekarang gitu, masih terbilang jarang gitu ya. Jadi waktu dia terpapar itu ada sedikit ketakutan juga gitu ya, dan betul kami kena dampak sosial gitu ya. Waktu akhirnya kami pulang ke rumah, lapor RT apa segala macam, kami kan punya anak kecil juga gitu yang biasa main di luar, itu yang namanya hukum sosialnya berlaku ya saudara-saudara ya. Jadi anak saya biasa main keluar gitu ya, main bola, main apa gitu ya, itu waktu memang saya udah bilang begitu saya kasih tahu ini papa COVID, kita harus isolasi mandiri, saya bilang kayak gitu. Kalau ke rumah sakit kayaknya kita nggak ngambil pilihan itu gitu pada saat itu. Itu yang namanya anak teh polos ya, pergi keluar gitu ya. Itu tetangga anaknya langsung, kalau bahasa Jermannya mah diampihin gitu ya, maksudnya tuh diamanin gitu ya, supaya nggak ketemu sama anak-anak kami gitu. Situ saya sedih juga gitu ya. Akhirnya berangkat dari situ saya selalu kunci rumah gitu. Jadi anak-anak istilahnya dikerem gitu di rumah seperti itu. Ya ngalamin seperti itulah. Jadi ya puji Tuhannya karena kami punya ruangan khusus gitu. Jadi ada lantai 2 gitu. Jadi suami bisa diisolasi mandirikan di atas gitu. Jadi kami aktivitas apa segala macam tetap di bawah gitu. Nggak berhubungan langsung dengan suami gitu. Cuman saya ya biasa aja ke atas ke bawah, paling ngantar makanan, kasih pakaian gitu, turunin apa segala macam gitu. Cuman memang ngajak Tuhan gitu ya, selama suami COVID itu sehari sebelumnya padahal anak yang bungsu itu leye-leye sama dia gitu, dan dia juga nggak tahu kan, sakit seminggu itu tuh udah 2 kali dokter itu dia nggak tahu kalau itu COVID gitu ya. Ketahuannya itu udah setelah di swab gitu ya. Dan Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa ya. Akhirnya kita di swab waktu itu pergi ke Belajar Pejuang, waktu itu kami drive thru gitu ya, sama adik dipesenin gitu suruh ke sana karena mereka juga khawatir ngejaga kita gitu ya, supaya langsung maksudnya dipisahin gitu ya. Hasilnya puji Tuhan negatif gitu ya, dan sampai akhirnya suami isolasi mandiri hampir sebulan ya, bukan 2 minggu, hampir sebulan, karena sampai surat kebebasan dari puskesmas dinyatakan berakhir bahwa sembuh, itu selama kurang lebih sebulan. Itu kami swab lagi, suami tetap negatif waktu itu ya, karena 2 kali swab, satu di rumah sakit Raja Wali, itu satu lagi dari puskesmas ya, karena sambungan dari kita lapor ke RT gitu. Akhirnya di swab lagi, tetap dia positif, kami tetap negatif ya, puji Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna sampai kami beres isolasi mandiri, suami hampir sebulanan itu kami tetap negatif, hanya dia aja yang positif. Ya baik, jadi selama isoman ya, sebelumnya saya cerita setelah saya 3 hari gitu ya mengalami sakit, terus panas dingin, itu di hari ke-7 itu ternyata ada masa puncaknya si virus gitu ya. Saya di hari ke-7 ya Mbak ya, di hari ke-7 saya ngalamin di setengah 2 malam itu ya
itu benar-benar saya berhadapan dengan maut gitu ya. Jadi 1:30 saya teriak-teriak dari lantai 2 ya di atas, saya bilang, Ma, saya sampai wah udah teriak gitu. Istri saya memang udah kecapean tidur gitu di bawah, jadi nggak ada yang respon saya gitu. Nah setelah terdengar, istri saya sampai ya lompat gitu ya dari tempat tidur saking saya teriak-teriak di atas gitu. Nah itu saya ngerasain bener-bener, aduh, saya sudah nggak bisa nahan lagi gitu, rasa menggigil dan panas di luar, menggigil di dalam itu, wah saya udah, ya istri saya yang melihat satu situasi itu ya, kejadian saya udah putih, udah pucat gitu, udah semua gitu, dan itu juga saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, itu kayaknya tuh kayak rasanya mau mati aja gitu. Nah itu 1:30 tuh saya benar-benar berhadapan dengan maut ya. Saat itu saya juga sudah tidak sadar gitu kondisi itu, karena saya sudah teriak tuh lama gitu manggil istri gitu untuk boleh naik ke atas gitu, dan maksud saya apa yang mau dikerjain gitu, mau ke rumah sakit atau apa, saya udah nggak bisa nahan lagi gitu itu. Ya akhirnya istri saya datang, sebetulnya yang melihat kejadian itu istri saya gitu. Ya boleh mah ceritain mah. Ya, jadi ada satu kejadian gitu ya. Jadi selama di aktivitas isoman itu sebenarnya dia itu kan marketing ya, biasa mobilitas keluar gitu. Kebayang dong, setiap harinya dia hanya dalam satu ruangan dan bisa dibilang TV nggak ada gitu ya. Terus yang kegiatan yang misalnya yang lain nggak ada. Dia hanya paling kebanyakan nonton lewat handphone gitu ya, suruh baca Alkitab, paling jalan-jalan di tempat kayak gitu. Paling kalau berjemur ke tempat jemuran gitu ya, ke atas gitu ya. Jadi mungkin gitu ya yang saya terjemahin, dia mungkin stres juga gitu ya. Terus bisa dibilang banyak pendingan mungkin ya, yang saya lihat mungkin dia kepikiran banyak yang tidak terselesaikan mungkin ya. Banyak hal mungkin yang membuat dia juga selera makan yang bikin turun itu tuh, yang bikin dia tambah lemas. Yang saya lihat, saya juga sempat ada di titik kesel juga gitu ya, ngurusin ini, kalau enggak saya anterin deh kamu ke rumah sakit, saya bilang, sempet saya gitu ya, soalnya makan saya padahal sedikit porsinya tapi sisa banyak gitu, selalu saya bawa turun ke bawah itu sisa banyak gitu. Saya menyemangati dia beberapa kali, nggak ini gitu ya, saya bilangnya banyak ini, bikin jurnal kek, nyanyi pujian kek, dia udah main piano gitu ya, musik apa segala macam, udah mah kata dia, udah jajan udah. Tapi mungkin pikiran dia karena nggak ini gitu ya, jadi dia tuh nggak ngerti lah, sampai di satu titik yaitu pada subuh waktu itu ya, 1:30 pagi. Saya kaget gitu, sebenarnya saya nggak pernah tidur sampai lelah pas saat itu. Saya kaget dia teriak-teriak gitu, pas saya ke atas itu kebayang dong, orang baru bangun gitu ya, naik ke atas sempoyongan, pas ngelihat ya saya kaget, dia tubuhnya bergetar hebat gitu ya, menggigil kuat dia gitu ya. Saya lihat bibirnya udah putih, saya kaget, terus matanya juga udah mama udah ditanya juga nggak sadar gitu ya, kayak ini mau gimana, saya sampai gemeteran juga, sampai pegang handphone gitu ya. Waktu itu saya sampai bingung ya, kebetulan yang di handphone itu yang telepon terbaru itu Bang Ferdinand gitu ya, yang dari C3 itu gitu ya. Hanya itu gitu, saya udah nggak punya kontak lain itu, saya telepon dia, Bang maksudnya ini mau digimanain, saya bingung, mau saya bawa ke rumah sakit juga, saya takut gitu ya, takutnya maaf kata, takut ada apa-apa di jalan, dan saya juga dalam kondisi gemeteran asli gitu ya. Saya bingung gitu ya, tapi lihat suami saya juga kayak udah nggak terkendali gitu, yang saya lihat nggak terkendali, dia diajak ngobrol juga udah nggak nyambung gitu ya. Cuma dia kayak berjuang hebat, yang saya lihat itu gimana menggigilnya tuh luar biasa, kayak sampai goyang badannya kayak gitu. Saya bingung gitu ya, sementara jujur saya jarang bersentuhan dengan dia ya, dalam artian jaga jarak gitu ya pada saat itu tuh, karena ya, maaf kata juga baju dipisahin, piring dipisahin gitu ya. Pada saat itu saya bingung gitu ya, karena saya lihat obat-obatan udah komplit gitu ya, dilengkapin, obat antivirus apa segala macam udah lengkap gitu ya, terus oximeter ada gitu, apa segala macam lengkap gitu ya, terus makanan juga selalu dikasih yang baik-baik gitu ya. Tapi pas malam itu saya bingung gitu ya, itu sambil kondisi saya masih ingat malam itu ya, gemeteran pisan saya gitu ya. Saya telepon Bang Ferdinand itu dalam kondisi masih on gitu ya, tapi kenalan katanya, tapi itu saya nggak ngerti itu saya harus apa, itu on terus, tapi tiba-tiba Roh Kudus gerakin saya gitu ya. Saya ambil minyak kayu putih, saya balur di tangan gitu ya. Saya langsung, ya itu peperangan rohani ya saudaraku, saya belum pernah ada di posisi itu ya, karena saya ngelihat semua usaha udah dilakuin, kecuali malam itu saya hanya bisa berserah sama Tuhan gitu ya. Waktu itu saya ya berbahasa roh kayak gitu ya sama Tuhan, sambil
ini minyak kayu putih saya balurin, saya dari ujung rambut sampai telapak kaki saya dalam nangis, darah Yesus cukup, darah Yesus cukup, saya kayak gitu ya. Jadi asli itu saya pegang badan dia gitu ya, badan dia yang menurut dia kedinginan tapi panas. Waktu saya sentuh badannya itu panas gitu, tapi dia tetap merasa kedinginan, dingin kata dia gitu. Darah Yesus, si Bang Ferdinand sampai nanya kunang terus kumaha. Itu nggak saya ini lagi itu ada sekitar setengah jam ya, saya peperangan itu bahasa roh terus saya ini darah Yesus cukup, panggil nama Yesus, dia sambil ya kayak gitulah, kebayang orang setengah sadar kayak gitu ya. Ya saya cuma bisa berperang pada saat itu ya, saya bilang dan nggak tahu pada satu titik saya tiba-tiba dorong dia, saya pukul dada dia gitu, entah saya pengertiannya saya usir virus atau apa gitu ya, tapi saya ini dalam nama Yesus gitu ya. Pokoknya entahlah saya digerakin, pokoknya intinya saya cuma bisa bahasa roh sampai Bang Ferdinand datang gitu ya ke rumah gitu jam 2 pagi gitu ya. Dia kaget juga, nah apa nih cicing wae, cina dia ajak ngobrol, saya bingung Bang gitu. Saya selesai berdoa, saya lemas, tapi saya lihat kuasa doa gitu ya waktu peperangan pada saat itu ya, dari dia merasa digoncang-goncang hebat sampai akhirnya dia saya doain, saya balur semua sampai tapak kaki, darah Yesus cukup dalam, namanya darah Yesus cukup, saya bilang kayak gitu ya. Dia mulai tenang gitu, berapa puluh menit kemudian dia mulai tenang, mulai relax, dia kayak kembali gitu istilahnya, kesadarannya kayak mulai kembali. Terus saya bilang puji Tuhan Pak, sembah Tuhan gitu, saya ajak dia pujian penyembahan gitu. Saya ingetin cuma satu lagu waktu itu deh, Yesus terlebih besar, saya bilang kayak gitu. Kita penyembahan lagu itu, saya bilang deh, nyanyi Pak yang keras Pak. Wah, saya motivasi dia gitu. Yesus terlebih besar lagi Pak, gitu lagi yang keras banget. Yesus terlebih besar di dalamku. Dia nyanyi sambil pelan gitu. Saya bilang saya bangun, rohnya bangun, saya bilang kayak gitu ya. Akhirnya keluar suara dia, tadinya yang diajak ngobrol juga cuman gitu. Saya bingung gitu ya, tapi waktu Roh Kudus gerakin itu dia nyanyi, akhirnya kesadarannya pulih. Terus Bang Ferdinand datang, dia udah nggak bisa disalahin juga. Jadi saat itu kebayang 3 hari sebelumnya dia nggak bisa tidur sama sekali gitu ya. Terus datang Bang Charles juga ya dalam kondisi dia udah relax gitu ya. Itulah pujian, tapi puji Tuhan dia ngalami sampai di titik itu gitu. Saya nggak nyangka orang lain cuma biasa aja, tapi dia ngalami sampai saya juga kaget, kok gini ya kok kita gitu ya, istilahnya dibilang dia sesak enggak gitu ya. Kalau ditanya mati rasa juga masih aman ya. Penciuman juga nggak hilang gitu, tapi cuman menggigil hebatnya ini gitu yang luar biasa gitu ya. Jadi saya nambahin sedikit ya, ketika saya di bawah tidak sadar itu ya, sebetulnya saya tuh udah lama teriak tuh ke dia gitu ya, ke istri itu. Jadi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya saya nggak bisa saksikan diri saya gitu, karena hanya istri yang melihat gitu. Cuman ya ketika saya tuh waktu itu ya terakhir tuh yang kayak ditepuk gitu, badan saya tuh kayak ada dijamah gitu, dan saya dengar gitu ada ayo menyanyi gitu. Nah itu yang membuat saya sadar gitu, waduh saya di mana ya gitu, saya di mana, ayo Pak nyanyi Yesus terlebih besar gitu. Nah itu setelah saya dengar itu, wah langsung gitu saya ngerasa wah ada apa ya, saya juga nggak sadar gitu. Tapi setelah itu saya lemes gitu. Saya ya itu selimut tuh udah berapa? Selimut tuh udah double selimut gitu ya. Tapi saya tetap merasa kedinginan gitu. Sampai saya juga ngelihat ada saudara Siman udah datang gitu ya, Bang Ferdinand. Itu jam berapa datangnya? Jam 2. Terus Bang Charles datang akhirnya 2:30 subuh ya. Dan di situ saya ngerasa gitu ya, aduh Tuhan, pertolongan Tuhan tuh luar biasa. Saya tuh udah nggak sadar gitu. Maut itu tuh sudah sepertinya sudah mau nyamber gitu. Tapi ya bersyukur ya, kita hidup di dalam Tuhan ya. Saya satu yang roh dalam saya tuh lebih besar gitu daripada yang di seluruh muka bumi ini. Jadi saya lebih besar. Saya tuh anak-anak Allah gitu. Dan ibaratnya ya pujian itu tuh benar-benar gitu. Nah, saya dengar gitu ketika istri bilang darah Yesus gitu. Nah itu yang membuat saya sempat sentak sadar gitu ya. Saya nggak tahu udah bau kayu putih. Jadi ya itu darah Yesus ya, cukup gitu. Darah Yesus ya. Ya itu akhirnya setelah masa itu lewat, ya akhirnya ya saya
waktu itu tidur sampai bangun jam 11 siang gitu, Mar. Jadi saya sudah wah di situ saya ngerasain, aduh tidur saya udah enak gitu ya. Terus juga ada setelah siangnya, ya akhirnya apa ya, siangnya ya pokoknya semua makanan tuh kayak enak gitu. Jadi saya sudah bisa makan banyak gitu, sampai-sampai kan istri, kamu mau makannya hebat sekarang, mas lapar gitu ya, mas lapar gitu, mas lapar gitu. Nah tadi yang menjadi perenungan kami, ya yang kami lakukan gitu ya, selama isoman gitu. Ya saya belajar bahwa apa ya, mungkin selama banyak aktivitas ya banyak perenungan firman Tuhan, dan setiap malam kami berdoa lewat video call ya, kami video call di bawah gitu. Ayo Pak berdoa, anak saya berdoa, si bungsu berdoa, nomor 2 berdoa, kakaknya berdoa, terus kita juga selalu bangun mesbah doa gitu ya, berdoa terus, berdoa gitu setiap malam, mau tidur kita berdoa, pagi juga berdoa gitu. Nah, yang saya lakukan sih, ya benar ya. Jadi yang saya lakukan tuh saya harus kreatif gitu. Jadi saya jalan gitu, muter-muter aja gitu. Walaupun ya hanya segitu ya, saya jalan. Terus saya senam pernapasan. Terus kata istri, ayo Pak apa? Kerjain. Saya muji Tuhan sampai keringat-keringat gitu. Saya puji Tuhan, main gitar, main piano. Pokoknya apa saya kerjain gitu. Sembah Tuhan apa, pokoknya. Terus ya ada sedikit sih, wah saya mau apa ya, bosen, terus saya nonton stand up komedi gitu ya, supaya saya bisa, hati saya gembira gitu, kan hati yang gembira adalah obat ya. Saya coba cari gitu, jadi ya coba cari gitu, mana yang bisa saya bisa itu apa bisa pulih gitu, itu aja sih. Jadi apa ya, bersyukur ya Mar, kita bisa lewat itu Mar selama isoman gitu. Iya, jadi setelah apa perjuangan ya 1 bulan ya, apa ya bisa dibilang ya sebetulnya saya memilih untuk di rumah sih. Kalau dokter kan waktu itu nyaranin di rumah sakit gitu, tapi saya pikir rumah kami juga cukup gitu ya. Kami ada lantai 2, jadi di atas juga ada toilet, jadi tidak terlalu bersentuhan ke bawah ya. Nah setelah perjuangan selesai gitu ya, pulih hari demi hari pulih, saya juga sudah bisa bersepeda, terus ya di komplek, terus saya juga berjemur gitu ya, usaha-usaha itu. Terus ya yang jelas apapun orang kasih saya makan gitu. Terus yang bersyukurnya sih setelah saat itu ya udah 21 hari kalau nggak salah, jadi akhirnya saya coba swab gitu, karena ya saya juga di pekerjaan ya udah pikir terus pekerjaan, aduh gimana, akhirnya kita swab di Elim ya, itu di rumah saya aja waktu itu saya swab gitu. Dan ketika saya mendengar bahwa hasil saya negatif gitu ya, wah saya benar-benar aduh itu tuh kayak apa ya, dapetin sesuatu yang aduh saya bebas Tuhan gitu. Jadi aduh thank you God, thank you. Jadi wah itu langsung saya ke istri juga gitu ya. Ya apa ya, jadi spontan meluk lah gitu. Padahal istri mah nanti dulu katanya gitu ya. Jadi spontan gitu. Saya waduh Mas, saya sudah negatif gitu ya. Saya juga langsung japri anak saya gitu ya. Puji Tuhan, terus ya saudara-saudara semua lah ya yang support gitu ya. Oh puji Tuhan saya sudah negatif. Wah saya kirim semua gitu. Saya kirim puji Tuhan saya bisa lepas gitu ya. Walaupun saat itu sih saran dari puskesmas harus tambah 3 hari gitu ya, harus istirahat karena belum keluar surat surat bebas isolasi mandiri ya, SIM, surat izin mengunjunginya harus keluar dulu dari puskesmas gitu ya. Jadi yang saya rasain sih ya setelah saya mendengar itu ya saya ada rasa ungkapan syukur gitu bahwa Tuhan tuh menjagai saya gitu, karena saya kan maklum lah ya, COVID itu mengintimidasinya hebat ya, karena beberapa kawan saya juga meninggal dunia gitu ya, seusia saya. Jadi saya saya sangat bersyukur gitu ya sama keluarga juga. Terus saya bersyukur untuk punya saudara-saudara seiman yang luar biasa pembimbing saya, terus ya Bang Ferdinand ya, semuanya yang mensupport gitu. Dan saya mau bagi kesaksian ketika kami isoman,
Ya mungkin istri lah yang lebih tahu di bawah itu bagaimana burung gagak banyak datang ke rumah. Silakan Mah. Ya nambahin sedikit, waktu kami isoman itu jadi ceritanya memang kami nggak persiapan ya, karena begitu udah tahu positif itu kami kan langsung lapor RT. Saya pikir lapor RT itu saya ada jeda, ternyata langsung RT itu bilang ya ibu isolasi mandiri katanya kayak gitu, mulai hari ini jangan keluar-keluar dulu katanya. Jadi kami isolasi mandiri bisa dibilang tanpa persiapan gitu ya. Saya lihat aduh kulkas seadanya gitu ya, belum ada stok-stok istilahnya. Ya saya bersyukur sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna ya buat kita gitu ya. Kami nggak keluar tapi Tuhan kirimin burung gagak dari saudara seiman, dari tetangga, dari banyak orang gitu. Dan lucunya gitu ya itu Tuhan kasih itu tuh bener cukup loh. Nggak pernah satu kali misalnya satu hari isinya mubazir gitu makanan, nggak pernah gitu. Tapi lucu gitu, bisa hari ini si ini yang kasih, besok tetangga, tiba-tiba ini yang nggak pernah diduga kirim gitu ya. Jadi nggak pernah yang namanya makanan itu mubazir satu hari melimpah, besoknya kita nggak nyangka, nggak pernah gitu. Tapi dalam setiap hari itu ada aja gitu, walaupun sedikit-sedikit tapi cukup gitu dalam artian. Nggak pernah misalnya satu hari tiba-tiba melimpah sampai mubazir, sampai anak saya yang ngomong gitu ya, anak pertama ngomong, "Mah hebat ya, ajaib Tuhan ya. Kemarin kita dikasih ini, hari ini beda lagi, tapi kok nggak barengan ya datangnya," katanya gitu. Ya itulah pemeliharaan Tuhan, saya bilang sama anak saya gitu ya, Tuhan cukupin gitu ya. Kebayang kalau datangnya di waktu yang bersamaan gitu, kami nggak sanggup makan itu semua gitu ya. Yang pasti mubazir gitu ya. Yang kami rasain itu ya lucunya gitu ya. Seperti itu gitu, ajaib Tuhan pemeliharaan. Karena jujur yang kerja kan hanya suami gitu, saya mengandalkan dia gitu ya. Dia nggak kerja, ya kami tak bingung gitu, kebutuhan kami dari mana gitu ya, seperti itu. Tapi benar Tuhan pelihara anak-anaknya gitu. Alami ya, itu positif. Ya itu yang luar biasa gitu ya, yang benar-benar itulah pemeliharaan Tuhan tuh sempurna ya. Saya merasakan ada satu apa ya, wah pokoknya dahsyat gitu. Makanan itu kayaknya dikirim tuh kayak nggak pernah barengan gitu. Satu hari ini, besok terus gitu sampai ya ibaratnya deterjen semua ya. Saya ya bersyukur gitu. Ya apa setelah pandemi ini tuh benar-benar pemeliharaan Tuhan tuh, aduh saya udah amazing lah, luar biasa. Tuhan kita itu sempurna, itu aja makanya. Ya baik ya ya sekali lagi bersyukur ya untuk pertolongan Tuhan. Untuk saudara-saudaraku ya yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa di mana saya pernah mengalami itu gitu. Satu hal sih yang saya pesan gitu ya. Percayalah bahwa Tuhan kita itu senang melakukan mujizat gitu. Dan ketika saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan mengalami satu titik COVID gitu ya. Satu yang saya bersyukur itu jangan stres gitu. Ucapkan syukur gitu. Thank you God gitu. Emang nggak gampang, intimidasi itu pasti datang. Tapi ketika rasa syukur menerima itu, damai sejahtera Tuhan tuh mengalir gitu. Dan yang kedua ya kita tidak sendirian gitu. Itu yang saya rasain. Saya tidak sendiri gitu. Ketika saya dekat dengan Tuhan, ketika saya juga punya saudara-saudara seiman, punya kelompok PA, punya saudara seiman, keluarga yang mensupport gitu. Itu kita harus kembali gitu bahwa kita tuh gak sendiri gitu. Itu yang saya dapatin sih untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang berjuang gitu untuk saat ini keluar dari COVID. Percaya darah Yesus itu cukup gitu. Saya pernah di posisi maut gitu. Tapi ketika saya kembali fokus kepada Tuhan, bukan kepada sakit saya gitu, itu memulihkan tubuh saya. Damai sejahtera Tuhan itu turun atas saya. Sehingga saya bisa mengalami satu kekuatan yang baru gitu, bahwa saya itu sudah anak Tuhan, saya itu sudah jadi jadi Allah itu berkuasa di dalam saya. Jadi kalau tadi ya 1 Yohanes 4 ya dibilang bahwa saya itu roh yang ada pada saya itu lebih besar gitu. Ya itu sih kesan pesan buat saudaraku yang saat ini sedang berjuang, percaya gitu. Itu aja sih yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat, terus apapun pokoknya yang ada di situ ya, kita vitamin apa semua ya kita makan gitu.
apa aja kita harus coba gitu. Terus yang terakhir sih dari saya, ya kreatif gitu. Kreativitas itu diberikan oleh Tuhan lewat Roh Kudusnya gitu. Kalau nggak bisa tidur, cari cara duduk atau gimana, terus atau seperti apa ya. Jadi kreativitas itu dibutuhkan gitu. Terus ya istri saya juga sering support, ayo bikin jurnal, terus bikin karang cerita, atau call a friend, teman-teman yang biasa ngobrol gitu. Jadi nggak ngerasain yang namanya intimidasi sakitnya itu, sehingga imun kita turun. Itu sih yang saya dapetin, kreativitas itu benar-benar perlu gitu. Main musik, main gitar, main apa, pokoknya berusaha mungkin kita tidak fokus kepada COVID. Jadi produktif gitu. Itu sih yang saya rasain gitu ya. Saya terima kasih juga untuk istri saya yang luar biasa ya, yang mensupport saya. Dan ya puji Tuhan, dia selama saya melayani saya COVID, anugerah Tuhan ya semuanya, belas kasihan Tuhan, dia tetap saat ini sehat sampai vaksin kedua gitu ya. Ya dia boleh luar biasa. Itu sih yang untuk saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semoga itu bisa memberkati Bapak Ibu. Silakan Mak, ada mungkin tambahin. Ya intinya kalau misalnya sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu sakit, entah apa gitu ya, itu suatu berkat gitu ya buat kita gitu ya. Satu hal ya, kami merasa hubungan kami dengan Tuhan secara pribadi gitu ya, itu dipulihkan. Kebergantungan kita dengan Tuhan itu justru diuji pada saat-saat seperti itu gitu ya. Selama ini kita mungkin berdoa, tapi mungkin terdengar seperti doa yang biasa gitu. Tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang ya maaf kata tadi di ujung kematian gitu ya, kita sedang istilahnya bertaruh nih iman kita itu gitu ya, apa yang kita pegang itu benar atau enggak gitu. Tapi pada waktu itu kita melihat mujizat Allah dinyatakan gitu, pembuktian Yesus Tuhan itu terjadi nyata dalam hidup kita gitu. Bagaimana kuasa Allah benar-benar bekerja gitu, ketika semua usaha tidak bisa menyelamatkan, hanya darah Yesus gitu yang menyelamatkan gitu. Amen. Itu tuh cukup buat kita gitu ya. Bagaimana kebergantungan kita sama Tuhan, dan saya lihat juga bagaimana mujizat Tuhan itu ingin dimanifestasikan buat kita anak-anaknya gitu ya, ketika kita diizinkan mengalami hal seperti ini gitu ya, untuk memperlihatkan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, sehingga kita ngalami benar-benar gitu, bukan kata orang, tapi kita ngalami sendiri gitu, bahwa Tuhan itu benar-benar amazing lah buat kita gitu ya. Dan Tuhan juga tuntun kita nggak, kalau seperti gembala gitu ya, Tuhan gembala yang baik itu kan ada dalam lembah kekelaman, padang rumput hijau. Tuhan nggak berhenti sampai di lembah kekelaman gitu. Saya melihat gitu ya, bagaimana Tuhan yang sama juga menuntun kita akhirnya kepada rumput yang berhijau itu gitu ya, sehingga kita mengalami kemenangan, mengalami sukacita, memulihkan kita gitu ya. Dan ada satu pelajaran berharga juga yang kita ambil ya, bagaimana di tengah-tengah kondisi seperti itu kita bisa belajar memperhatikan orang lain gitu. Karena selama ini mungkin online itu membuat kita bisa dibilang kurang lah ya. Sekarang kita jadi karena memberkati orang lain gitu ya, karena kita merasa diberkati juga seperti itu. Jadi kita menjadi saluran berkat lagi, kita menyaksikan lagi kayak keponakannya, tulang saya bisa sembuh nggak, kita bagiin gitu, karena kami juga pernah di posisi itu. Tuhan yang sama akan tolong kamu gitu, seperti itu. Jadi kita memberi kesaksian juga buat saudara-saudara dekat kita gitu, orang-orang yang perlu peneguhan gitu ya, bahwa kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan memampukan gitu, seperti itu. Pesannya ya, yang lagi isoman tetap percaya, berharap sama Tuhan, tetap semangat, bersukacita selalu gitu ya, berharap sama Tuhan bahwa Tuhan akan memunculkan kebenarannya gitu ya, bahwa dia akan pegang janjinya bahwa setiap orang-orangnya tidak akan dibiarkan sendirian gitu, tidak akan ditinggalkan, pasti Tuhan tolong gitu ya, sampai kita mendapatkan kemenangan yang dijanjikan, karena kita adalah umat yang lebih dapat menang. Kita adalah anak-anak raja spesial di matanya, jadi nggak akan mungkin Tuhan biarin kita, kalaupun sesuatu terjadi di luar kendali kita, itu Tuhan pasti izinkan untuk yang terbaik buat kita gitu ya. Seperti itu ya. Jadi untuk semua yang di luar sana tetap semangat, antusias, percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu aja. Oke, terima kasih buat Om Saud sama Tante untuk kesaksiannya. Recordingnya, Jep, ya kalau kamu masih mau record, aman. Dari Jeffrey ada yang mau ditanyain nggak? Kemarin saya ke Fiona terus. Ada yang ditanyain, Jeff? Atau dari Fiona ada yang mau ditambahin, mau ditanyain? Ya, saya nambahin dikit lah, takut lupa ya. Jadi setelah saya ngalamin COVID itu,
ya ternyata Tuhan siapkan gitu untuk kita bisa menjadi satu kesaksian yang hidup ya. Saya juga nggak oh ini Tuhan siapkan saya gitu. Jadi kemarin kan banyak pandemi gitu ya, saya tuh bener-bener jadi semua telepon saya gitu, bang ini gimana bang, saya berdoa, saya begini, jadi konsultan saya, terus resep-resep saya japri, vitamin apa semua gitu ya, jangan takut, ini ponakan saya, kakak ipar saya, terus kakak saya, adik saya, semua sedang berjuang saat ini juga ya, jadi ternyata itu Tuhan siapkan ya, kebetulan ya ada beberapa keluarga saya latar belakang lain ya, dan dia mau didoakan gitu ya, itu yang jadi kesaksian yang hidup. Kami juga bisa jadi saluran berkat gitu ya, kirim apa ke mereka yang bisa diperlukan gitu, dan itu menjadi satu ungkapan sukacita, saya bisa memberkati lewat apa yang ada pada kami gitu. Itu aja sih, jadi kami bisa jadi kesaksian bahwa Yesus itu ada gitu, supaya mereka kembali gitu, itu aja sih.